Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini, terutama bagi yang baru ya, bagi yang baru. Di kelas ini kita selalu ada rekaman, jadi jangan khawatir apabila berhalangan. Tapi memang sebaiknya latihan bersama kan lebih bersemangat gitu ya. Kalau latihan sendiri kan ada aja kendalanya. Ya mungkin males, mungkin kagok, mungkin apa gitu kan. Kalau latihan bersama ya biasanya bersemangat begitu, kita ada yang lucu-lucunya begitu. Biasa ada obrolan percakapan yang lucu-lucu lah. Oke, kita langsung masuk. Saya akan share screen. Iya, mudah-mudahan kelihatan di sana ya. Ya, jadi alhamdulillah per hari ini kalau melihat data dari Zoom, kelas Zoom saya itu sudah lebih dari 40-an ribu orang sejak awal pandemi. Jadi 2-3 tahun berjalan ini ya. Alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 40-an ribu lebih lah, 40 ribuan orang. Ya, berkat bantuan dari teman-teman ini tersampaikan. Dan tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada kehebohan apapun gitu ya. Tidak ada bahasa-bahasa bombastis. Kalau melihat pada channel YouTube saya juga isinya ya semua edukasi, semua pengetahuan, hal-hal yang memotivasi, menyemangati. Memang saya semangatnya begitu. Semangatnya adalah edukasi, semangatnya menyemangati begitu, bukan semangat untuk promo. Secara konten bisa diadu lah sama mungkin channel-channel YouTube lain. Secara konten bisa diadu. Di sini yang dijelaskan itu ada dasarnya, ada cara mengukurnya segala macam. Jadi saya merasa senang dengan keterbukaan yang seperti itu, karena peserta akan dapat melihat kejujuran pada dirinya sendiri, kejujuran pada ilmunya gitu, bahwa oh iya benar, yang dikatakan ini benar, yang diteorikan benar, yang diukur juga benar, dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan cara seperti itu, kelas ini terus berkembang. Oke, kita lanjut. Kita kenalan dulu karena masih banyak peserta yang baru gabung ya. Kita ulangi lagi bagi yang lama juga untuk mengingat kembali dari mana sejarah lahirnya metode napas ritme MG ini. Jadi ini saya ringkas saja, ini slide ini ada di banyak video saya. Jadi intinya adalah bahwa telah dilakukan analisa lebih dari 200 jurnal oral napas, baik yang gratis maupun berbayar. Jadi jurnal-jurnal oral napas yang berbayar itu ya harganya lumayan ya, karena itu hanya dolar ya. Harganya lumayan. Tapi ya alhamdulillah rezekinya ada saja untuk membeli dan menganalisa begitu. Kemudian dibangunlah dasar teori dan sedang dalam proses pembuatan karya magister, tesis dan spesialis jantung, dan juga dalam proses pembuatan jurnal ilmiah. Metodenya juga dipakai oleh atlet silat PON Jawa Barat yang kemarin juara PON Papua. Dipakai, jadi alhamdulillah. Ya, kemudian untuk SEA Games nanti juga masih dipakai, alhamdulillah. Jadi bermanfaat. Kemudian dengan sekian banyak rentang peserta itu sekitar 40 ribuan lebih itu juga telah diterapkan pada berbagai macam karakteristik usia, komorbid, performance, dan sebagainya. Samplingnya pun cukup banyak. Bahkan ada kelas khusus namanya kelas Kurama, yang kemarin baru dibuka di bulan Ramadan kemarin, kuliah Ramadan. Kurama itu kuliah Ramadan. Itu kita memiliki sampling peserta yang menguji cobakan sekian banyak ritme gitu, sekian banyak ritme, dan kemudian kita bisa melihat bahwa ritme-ritme ini bekerja secara benar pada tubuhnya, secara frekuensi, kemudian secara angka-angka dan sebagainya. Dan ini menarik sekali, ini belum ada, ini kalau mau dijadikan karya tulis ini sangat menarik sekali. Kemudian pendekatan metode ini juga dapat digunakan untuk preventif, rehabilitatif, paliatif hingga kuratif pada kasus-kasus tertentu, tentu sesuai dengan teori dan pengalaman kami. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah metode ini meluas dan diterima oleh banyak orang. Kemudian metode ini juga diajarkan pada banyak dokter, institusi kesehatan, rumah sakit, klinik, institusi pendidikan, dan dibuatkan workshop di berbagai kota besar, lebih dari 20 kota. Misalnya kayak Palembang, dan sekarang ada komunitasnya cukup besar di sana di Palembang. Kemudian ada Pontianak, juga ada komunitasnya di sana. Yang jika ingin belajar lewat jalur Pontianak, saya membebaskan siapa saja untuk membuka komunitas-komunitas lokal
Yang kalaupun berkembang begitu ya alhamdulillah bagus sekali gitu kan. Yang jelas bibit yang ditanamkan itu alhamdulillah bagus. Artinya apa? Ya berkembang, orang-orang yang kemudian menjadi semacam leader di kotanya atau di komunitasnya itu berhasil membantu banyak masyarakat seperti itu. Kemudian metode ini juga tentu sangat terbuka dengan perbaikan. Saya juga banyak mendapat masukan dari dokter, profesor, PhD segala macam gitu, memberikan masukan bahwa ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begitu, dan kita terima. Kalau memang itu bagus, hingga makin di sini makin rapi, makin rapi. Oke, dasarnya kita lihat dari sini ya. Dasarnya kita lihat sebentar, ini saya stop share dulu. Saya ulangi sharingnya ya. Karena ini listriknya mati kebetulan. Wait. Saya ulangi share screen lagi. Oke, mudah-mudahan kelihatan di sana ya. Jadi kalau kita pernah masuk pada ruang ICU atau HCU itu akan ketemu dengan monitor yang berisi sekian banyak apa namanya tuh vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Nah, di antara sekian banyak tanda-tanda kehidupan ini ada dua yang menghasilkan frekuensi, yaitu heart rate dan respiration rate. Nah, ini yang kemudian saya teliti. Jadi yang lain itu ya tanda-tanda kehidupan juga begitu. Nah, yang ini adalah menghasilkan frekuensi. Karena ini menghasilkan frekuensi, maka ini saya melakukan penelitian di situ. Oke. Vital sign itu tanda-tanda kehidupan yang tadi saya sebutkan, yang sering kita lihat di ruang HCU atau ICU ya. Memiliki beberapa indikator penghasil frekuensi, ini heart rate dan respiration rate. Heart rate dapat dilihat pada domain frekuensi menggunakan teori HRV atau heart rate variability. Sedangkan RE, respiration rate atau laju pernapasan, dapat dilihat pada domain frekuensi berdasarkan konversi CPM, cycle per minute, menjadi Hertz. Frekuensi yang dihasilkan akan beresonansi dengan tubuh sesuai dengan kesamaan frekuensinya atau yang paling mendekati. Contoh, syaraf otonom dapat dilihat pada domain frekuensi menggunakan teori HRV. Yang lain juga bisa. Gitu. Otak, ada teori gelombang otak, gitu kan. Nah, setelah itu baru perubahan metaboliknya dilihat. Respon-respon apa yang terjadi ketika stimulasi frekuensi ini dilakukan dengan cukup pada rentang waktu tertentu itu. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi seseorang bernapas, lalu membentuk sebuah ritme, gitu kan. Ritme itu didapat dari respiration rate. Dari respiration rate ini menghasilkan frekuensi, lalu frekuensi ini akan merambati medium. Nah, di tubuh manusia ada 11 sistem, berarti frekuensi ini akan merambat pada 11 sistem itu. Nah, baru kemudian dianalisa rambatan frekuensi yang dihasilkan dari laju pernapasan ini akan menghasilkan perubahan apa pada 11 sistem itu. Kita akan analisa satu persatu, pada kulit bagaimana, pada otot bagaimana, pada rangka bagaimana, pada syaraf bagaimana, pada kelenjar, pada sistem peredaran darah, pada sistem limfatik, pada sistem pernapasan, sistem pencernaan dan sebagainya sampai sistem reproduksi. Jadi sederhana itu. Jadi sama kayak kita mengirimkan gelombang, kita mengirimkan frekuensi, lalu frekuensi itu kan merambat. Ya kan, di tubuh kita kan berarti ada 11 sistem sesuai dengan kesepakatan sains dan medis. Ada 11 sistem, dia merambat. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari rambatan frekuensi ini, kita teliti, kita analisa pakai alat-alat, pakai perubahan-perubahan secara kimiawi darah dan sebagainya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat pada heart rate, karena heart rate ini salah satu menghasilkan frekuensi. Heart rate bawaan, istilahnya begitu ya, heart rate intrinsik, itu berada pada range 100 sampai 200. Sedangkan jika heart rate itu sudah terpengaruh oleh syaraf dan hormonal, maka detaknya antara 60 sampai 90. Ini yang disepakati normal. Pada beberapa kasus, ketika dia seorang atlet profesional, bisa saja resting heart rate-nya atau heart rate saat dia istirahat itu berada di bawah 60. Nah, pengaruh hormonal ini didasarkan pada aksi sinergis antara dua cabang syaraf otonom, yaitu simpatik, parasimpatik. Nanti kita akan belajar selain. Contoh, syaraf simpatik mempercepat detak jantung. Melalui pelepasan apa? Epinefrin. Jadi hormonal ini yang nanti akan mempercepat detak jantung. Jadi kalau detak jantung meningkat,
maka pada saat itu dalam tubuh kita hormon yang namanya epinefrin akan naik, akan meningkat. Sebaliknya, ketika detak jantung kita melambat, maka pada saat itu terjadi pelepasan hormon asetilkolin. Begitu. Jadi bagaimana cara mempercepat detak jantung? Ya perbanyak produksi hormon epinefrin atau adrenalin. Bagaimana cara melambatkan detak jantung? Perbanyak produksi hormon asetilkolin. Kan segampang itu sebenarnya teori dasarnya. Oke, sekarang kita lihat respiration rate. Respiration rate ini adalah laju pernapasan, yakni jumlah bernapas dalam 1 menit. Normalnya berada pada 9 sampai 24 kali. Sumber lain menyebutkan 12 sampai 20 kali dengan rata-rata disepakati antara 12 sampai 15, biasanya disetel di 15 kali per menit. Itu rata-rata orang disebut dengan bernapas normal. Jadi 15 kali per menit kurang lebih. Nah, ketika seorang itu bernapas, itu biasanya buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Biasanya begitu. Maka mekanisme ini disebut sebagai RSA atau respiratory sinus arrhythmia. Jadi buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Dan ini yang sehat selalu begitu. Kenapa? Karena urusannya dengan saraf otonom nanti tuh. Jadi ketika orang tarik napas urusannya dengan saraf simpatik, orang buang napas urusannya dengan saraf parasimpatik. Jadi ketika orang sehat, maka dia pasti buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Karena dia mensimulasi saraf parasimpatik lebih banyak. Karena buang napas berurusan dengan saraf parasimpatik. Oke, jadi misalnya saya kasih contoh begini. Ada orang bernapas tarik 5, buang 5, tahan 5. Maka berapa RR-nya? 4. Dari mana 4? 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi 4 RR per menit. Kalau ada orang bernapas dengan tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5, RR-nya berapa? RR-nya adalah 3. Dari mana 3? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 60 dibagi 20. Sama dengan 3. Dan seterusnya. Jadi kita bisa hitung. Ya kan, kita bisa hitung berapa laju pernapasan per menit. Nah, kalau kita sudah bisa hitung, maka berikutnya kita bisa simpulkan sementara ini bahwa pernapasan ini bisa kita jadikan sebagai pembentuk frekuensi manual. Nah, pertanyaannya frekuensinya muncul dari mana gitu kan? Nah, frekuensi itu satuannya adalah hertz. Di mana hertz itu sama dengan 1 cycle per second, CPS. Atau 1/60 cycle per menit. Nah, kalau udah ketemu seperti ini jadi gampang. Karena manusia bernapas itu dihitungnya dari laju pernapasan, yakni jumlah dia bernapas dalam semenit, maka ketemu tuh cycle per menitnya kan, CPM-nya ketemu. Kalau CPM-nya ketemu, korelasinya bisa ditulis sekarang. Nah, Hertz sama dengan RR atau laju pernapasan dibagi 60. Jadi kalau kita ambil contoh tadi normal RR pada 9 sampai 24 cycle per menit, berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4. Dari mana angka 0,15 sampai 0,4 ini? Hitungannya begini, 9 CPM, 9 cycle per menit yang ini, itu sama dengan 9/60 sama dengan 0,15 Hz. Nah, baru ketemu kita 0,15. Sedangkan 24, ya tinggal dibagi saja 24/60 sama dengan 0,4. Jadi ketemulah 9 sampai 24 cycle per menit ini, frekuensinya 0,15 sampai 0,4 Hz. Jika kita sudah paham ini, maka kita bisa lihat laju pernapasan yang lainnya. 4 RR frekuensinya berapa? 0,06 Hz. 10 RR frekuensinya 0,17 Hz dan seterusnya. Jadi kita bisa bikinkan tabel korelasi. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh saja, hanya contoh. Karena angkanya bisa banyak sekali. Ini hanya contoh. Saya bikin supaya gampang dalam satu layar saja. Jadi kalau orang bernapas dengan ritme 1-1, maksudnya tarik 1, buang 1, maka laju pernapasan dia adalah 30 kali. Dan dalam semenit dia menghasilkan frekuensi berapa? 0,5 Hz. Jika dia bernapas dengan ritme 55, maksudnya tarik 5, buang 5, maka semenit dia 6 kali. Frekuensinya 0,1 Hz. Dan seterusnya. Ini bisa menjadi sangat panjang sekali tabelnya. Seperti itu. Jadi ketemu tuh frekuensinya sekarang. Nah, jadi frekuensi apa? Frekuensi napas kita. Frekuensi ritme napas kita. Nah, ini disebut sebagai metode napas ritme. Jadi seseorang itu bernapas, dia menghasilkan ritme. Kalau dia menghasilkan ritme, keteraturan itu, maka dia menghasilkan frekuensi. Karena frekuensi itu hitungannya adalah cycle per menit, ada yang cycle per second, ya kan, cycle per menit berarti 1/60-nya. Maka kita bisa hitung frekuensi-frekuensi napas kita. Jadi artinya apa?
Artinya kalau kita setel napas kita pada angka-angka tertentu, maka paru-paru kita akan mengenerate atau menghasilkan frekuensi tertentu juga. Nah, maksudnya itu. Jadi cara mudah untuk menghasilkan frekuensi, ya kan? Ya sama kayak kalau kita punya mobil ya, atau kita pernah naik mobil gitu kan, di mobil kan ada radio tuh, ya kan, ada tipnya lah begitu kan. Kadang-kadang radio kan, tolong dong setelin El Sinta gitu kan. Apa yang dia lakukan ketika dia harus setel El Sinta? Ya kan dia harus putar dulu. Ya kalau sekarang kan pakai digital, tinggal dipencet aja kan. Sebenarnya itu kan dia mencari dulu frekuensinya pertama sampai ketemu dengan frekuensinya milik El Sinta gitu kan. Kalau dia ketemu dengan frekuensi El Sinta, maka kita baru bisa mendengar semua informasi yang keluar dari frekuensi itu. Dan ketika sedang berada dalam frekuensi El Sinta, kira-kira muncul nggak tuh penyiarnya Prambors? Nggak mungkin muncul kan? Karena apa? Karena frekuensinya beda. Jadi kalau kita pengen dengar Prambors, ya kita harus putar lagi frekuensinya ke frekuensi Prambors. Begitu. Nah ini pun konsepnya sama. Jadi karena tubuh kita tersusun atas 11 sistem tadi, 11 sistem gedeannya, ya kan? Kemudian dari 11 sistem itu ada kecilannya dan seterusnya, masing-masing tubuh kita memancarkan frekuensi. Jadi kalau kita pengen berhubungan dengan frekuensinya saraf, maka kita harus tahu berapa frekuensinya saraf. Kalau kita pengen bersentuhan dengan tulang, ya kita harus tahu berapa frekuensinya tulang. Kita harus bersentuhan, kalau kita pengen bersentuhan sama kulit, maka kita mesti tahu berapa frekuensinya kulit. Sesederhana itu teorinya tuh. Ya kan? Tapi pencariannya tidak sederhana. Maka kalau di kelas-kelas itu peserta terima matang aja. Karena yang nyari saya. Yang nyari saya. Oke. Nah, dari 11 sistem ini, kan masing-masing punya frekuensinya, begitu kan? Ada pertanyaan apa nih? Penentuan laju pernapasan caranya. Loh ya nggak ada, penentuan laju pernapasan hanya menghitung saja, Pak. Menghitung saja dalam semenit dia bernapas berapa kali kan. Ya memang ada alatnya, tapi kalau enggak tinggal ditempel tangan di perut saja pada saat kita bernapas normal wajar dalam semenit ya dihitung aja berapa kali kan. Normalnya kan begitu caranya kan. Karena setiap orang itu bernapas bisa dihitung. Maka dari itu ada alat namanya ventilator. Pernah dengar nggak istilah ventilator? Masih pernah kan? Di era COVID kan terkenal sekali itu alat ventilator kan. Kenapa disebut ventilator? Karena dia mengikuti bagaimana cara kerja ventilasi atau pernapasan pada paru-paru kita kan. Nah ketika seseorang itu masuk pakai alat ventilator, nanti dokternya atau susternya biasa dia akan setel. Suster tolong setel pasien ini per menit 15 kali. Ya tinggal pencet aja di ventilator itu, memang ada parameter-parameter lain, tapi katakanlah sesederhana itu ya. 15 kali per menit, ya udah nanti alatnya dia akan ngatur. Dalam semenit, tarik buangnya itu 15 kali, seperti itu. Penentuan laju pernapasan caranya, ya kita bernapas sesuai dengan ritme yang dikehendaki saja. Kalau normalnya orang kan, orang napas kan nggak dihitung kan. Kita nggak pernah hitung manual kan. Kenapa? Kan itu terjadi secara alamiah. Maka dari itu dikerjakan oleh sistem syaraf otonom. Nah, sains itu sudah menyepakati bahwa normalnya orang bernapas semenit itu disepakati. Normalnya orang bernapas semenit itu adalah antara 12 sampai 20, antara 9 sampai 24 kali, rata-rata 15 kali semenit itu normalnya orang bernapas. Dari mana dia dapat angka itu? Dari ngitung. Siapa yang dihitung? Pasien-pasien dalam jumlah statistik tertentu. Sama kayak orang kesepakatan gula darah. Gula darah yang dianggap sehat itu berapa? Antara 70 sampai katakanlah sampai 100, misalnya begitu ya, 70 sampai 100. Itu berdasarkan statistik sekian juta orang misalnya, sekian puluh tahun. Maka bagi orang yang sehat itu gula darahnya harus berada antara 70 sampai 100. Jadi kalau ditanya gimana cara hitung gula darah? Itu urusannya orang sains dan orang medis kan begitu. Kita hanya tinggal baca jurnalnya aja dari penelitian kan. Jadi yang jelas setiap dari kita bernapas itu bisa dihitung dalam semenitnya berapa. Cara menghitung manual bagaimana? Letakkan tangan di perut lalu bernapaslah seperti biasa. Atau letakkan tangan di hidung setiap kali kita terasa menghembuskan napas dan tarik hitung 1. Hembus napas dan tarik hitung 2. Tapi secara alamiah. Secara alamiah. Nggak boleh disengaja disetel dengan sekian ritme, nggak boleh. Nanti ketahuan berapa semenitnya begitu ya. Itulah ritme napas kita, sama kayak detak jantung kan. Gimana cara kita menentukan detak jantung kita berapa semenit? Oh ya gampang, kalau pakai alat beli oximeter. Itu yang paling gampang, ketahuan heart rate-nya berapa. Kalau nggak punya alat, bagaimana caranya? Pegang nadi. Lalu diukur, minimal punya jam, ya kan? Lalu diukur misalnya 30 detik, kita pegang nadi, hitung detaknya ada berapa, lalu kalikan 2.
Kenapa dikalikan 2? Karena 30 detik yang dihitungnya. Supaya dapat 1 menit, maka detak jantung kita selama 1 menit berapa itu kalau tidak punya alat ukur. Begitu. Gitu. Jadi laju pernapasan manusia itu ada, makanya sederhanakan tadi. Jadi cara menentukan laju pernapasan, caranya bagaimana? Ya dihitung manual kalau misalnya kita nggak punya alatnya. Kalau kita punya alatnya, ya kita tinggal pakai alat saja. Begitu. Oke, balik ke konsep ini ya. Jadi dari 11 sistem pada tubuh manusia, yang pertama kali diajarkan untuk masyarakat umum adalah sistem syaraf. Kenapa sistem syaraf? Karena sistem ini disebut sebagai master system. Yang bilang master system itu bukan saya, tapi memang sains dan medis sendiri dia bilang begitu. Jadi di antara 11 sistem pada tubuh manusia, sistem syaraf disebut sebagai master system. Namanya master system berarti posisinya tinggi, berarti dia penting, berarti dia utama, kan begitu. Bukan lantas yang lain tidak penting, tapi di antara sekian banyak yang penting, pasti ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Nah, master system inilah yang kemudian dibedah pertama kali, lalu diajarkan pertama kali kepada peserta. Berarti nanti ada dong pelajaran mengenai limfatik, ada pelajaran mengenai limfatik, ada pelajaran mengenai pencernaan, ada pelajaran mengenai organ reproduksi dan sebagainya. Ada pelajaran mengenai kulit, misalnya tentang beauty care, untuk kecantikan, memperkencang kulit dan sebagainya. Karena masing-masing ketika dalam teori yang tadi dipahami di awal, ketika ritme nafasnya diatur sedemikian rupa dengan tarik berapa detik, buang berapa detik itu, dia akan menghasilkan frekuensi, lalu frekuensi itu tinggal digetarkan saja kan, dilakukan terus-menerus ritmenya kan, maka frekuensi akan otomatis menggetarkan 11 sistem ini. Supaya frekuensi itu hanya bergetaran saja dengan kulit, bagaimana? Ya kita harus pilih ritme napas yang berhubungan dengan frekuensi kulit, kan teorinya begitu. Ya kan? Kalau misalnya saya kasih angka-angka acak ya, misalnya katakanlah frekuensi kulit itu adalah 3 Hz, misalnya begitu ya. Frekuensi otot adalah 1 Hz. Frekuensi tulang adalah 5 Hz misalnya ya. Frekuensi saraf adalah 4 Hz. Dan seterusnya, frekuensi limfatik misalnya 10, ya anggaplah ini ada angka-angka acak lah ya. 2 misalnya, kemudian di sini ada berapa lagi itu yang belum, 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 11. Katakanlah ini frekuensinya ya, ini secara gambaran umum saja. Jadi bagaimana cara kita menggetarkan kulit? Yakni dengan mengatur laju pernapasan kita, ritme napas kita, berapa detik tarik napas dan berapa detik buang napas, yang menghasilkan frekuensi 3 Hz. Ini contoh saja ya. Jadi kalau misalnya laju pernapasan kita disetel pada frekuensi 3 Hz, pasti yang bergetar hanya kulit saja. Ini kan sama kayak prinsip garpu tala kan. Kalau misalnya ada 11 garpu tala di depan kita, masing-masing dengan frekuensi 1, 2, 3, 4, 5 Hz dan seterusnya sampai 11 Hz, kemudian kita pegang satu garpu tala, misalnya saya pengen menggetarkan hanya garpu tala yang 3 Hz. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus memilih garpu tala 3 Hz di tangan saya, lalu saya bunyikan ting 3 Hz. Maka di antara 11 garpu tala yang ada di meja itu yang bergetar pasti yang 3 Hz. Yang 10 Hz tidak akan bergetar, karena hukum alamnya kan begitu. Nah, jadi kalau memahami teori garpu tala ini, mestinya jadi mudah memahami napas ritme ini. Ya kan? Yang sulit adalah berapa frekuensi masing-masing sistem ini beserta dengan subsistemnya. Nah, itulah yang menjadi pelajaran yang panjang. Itu menjadi pelajaran yang panjang. Karena kita harus belajar mencari tahu berapa frekuensinya kulit, berapa frekuensinya daging, otot, berapa frekuensinya rangka, berapa frekuensinya saraf, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita paham seperti itu, ngerti itu pasti itu napas ritme kan? Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya hapus dulu ininya. Oke. Nah, kita masuk dulu pada sistem syaraf. Kenapa sistem syaraf? Karena ini master system. Karena ini master system. Jadi sistem syaraf ini ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Di dalam sistem syaraf pusat, di sistem syaraf periferal atau tepi itu ada sistem syaraf otonom di sini. Di dalam sistem syaraf otonom ada sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf parasimpatik. Nah, jadi di dalam master system pun dipilih, karena di dalamnya kan ada banyak. Ya kan kita pilih dulu, yang mana yang mau kita pelajari dulu, gitu. Jadi penentuan yang mana ini dari saya, jadi kita memilih untuk mempelajari sistem syaraf otonom dulu, yang di dalamnya ada 2 cabang, yang namanya cabang simpatik, cabang parasimpatik. Sistem syaraf simpatik berhubungan dengan semua mekanisme stres, maka disebut sebagai fight or flight or freeze. Ini mekanisme stres. Jadi kalau orang stres,
Apapun penyebabnya, ini akan menyebabkan kenaikan syaraf simpatik. Sedangkan sistem syaraf parasimpatik disebut sebagai mekanisme rest and digest and regenerate atau recovery. Jadi yang bertanggung jawab terhadap proses recovery adalah sistem syaraf parasimpatik. Jelas ya, yang bertanggung jawab terhadap proses recovery adalah sistem syaraf parasimpatik. Jadi kalau pengen badan kita cepat sehat, kuat, cepat pulih dan sebagainya, maka perkuat syaraf parasimpatiknya. Jika kita sering stres, maka syaraf simpatik kita akan naik. Seperti itu. Nanti setelah itu fungsi hormonal yang bekerja. Oke, nah pertanyaannya berapa frekuensi syaraf otonom kita? Kan tadi sudah ditanyakan tuh. Tenang aja, ikuti saja dulu ininya, apa namanya, slide-nya kan. Berapa frekuensi syaraf otonom kita? Nah, untuk mengetahui frekuensi syaraf otonom kita, kita belajar dulu sama jantung. Kita belajar dulu sama jantung. Jadi proses pembelajaran ini nggak sesederhana kayak tinggal nyontek gitu kan. Pencariannya tuh ya lumayan menjelimet. Karena kalau kita pengen tahu ini, kita harus belajar dulu yang ini. Kalau kita pengen tahu ini, kita harus belajar dulu yang ini. Oke, balik ke tadi ya. Untuk mengetahui sistem syaraf otonom frekuensinya berapa, kita belajar dulu sama jantung. Di jantung ini kan manusia kebanyakan taunya cuma detaknya saja, ya kan? Cuma taunya detaknya. Berapa semenit? 60. Oh ya udah, berarti heart rate-nya 60. Berapa semenit? 100. Oh berarti heart rate-nya 100. Tapi ternyata ada hidden message atau pesan tersembunyi, yakni jarak antara 2 detak. Jarak antara 2 detak. Nah, jadi ini adalah detak, ya. Ini saya sebut R, ini R, ini R. Ya. Jadi puncaknya itu biasa disebut sebagai R. Jadi kalau di jantung itu ada istilah PQRSTU. Itu memang istilah medisnya begitu, PQRSTU. Puncaknya disebut sebagai R. Nah, jarak antara 2 detak itu disebut sebagai RR interval. RR interval itu adalah jarak antara 2 detak. Jadi, ini disebut sebagai heart rate variability atau fluktuasi detak jantung. Yang disebut dengan HRV adalah fluktuasi detak jantung. Ini jarak antara 2 detak. Nanti dikalkulasi. Jadi bukan lagi menghitung jumlah detaknya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung jarak antara 2 detak? Bisa nggak dihitung manual? Nggak bisa, harus pakai alat ini. Ini harus pakai alat. Nggak bisa kayak kita menghitung jumlah detak jantung yang tinggal pegang nadi aja. Kalau kita pegang nadi, lalu kita hitung denyutnya selama semenit, ketahuan. Tapi kita pengen mengetahui jarak antara 2 detak, harus pakai alat. Nggak bisa dengan dihitung. Kenapa? Karena satuannya millisecond. Satuannya millisecond. Oke, jadi kita belajar sama jantung untuk mendapatkan itu. Nah, ketika jantung berdetak, dia kan duk-duk, 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 begitu kan. Lalu ilmuwan tuh berpikir, ini di dalam detaknya ada apa nih? Jangan-jangan ada frekuensi. Kenapa? Karena dia hitungannya per menit. Detak jantung kita kan dihitungnya per menit kan. Jadi ketika kita bilang detak jantung kamu berapa? 60. Pasti maksudnya adalah 60 kali per menit. Detak jantung kamu berapa? 80 nih sekarang. Pasti maksudnya adalah 80 kali per menit. Ya kan, bukan 80 hitungan saat itu. Tapi pasti maksudnya per menit. Nah, kalau ada satuan per menit, berarti dia masuk pada teori frekuensi juga bisa. Karena dikonversi saja kan. Nah, itulah kemudian dikonversilah detak jantung itu dengan menggunakan algoritma namanya fast Fourier transform atau FFT. Ya kalau misalnya teorinya namanya power spectral density. Ketika dikonversi menjadi frekuensi, maka kemudian ketemulah 3 jenis frekuensi pembagiannya ya, menjadi 3 jenis frekuensi. Jadi satu detak jantung pada manusia itu, detak jantung pada manusia, jika dilihat sebagai frekuensi, bukan sebagai jumlah detaknya, jika dilihat sebagai frekuensi, maka ada 3 kategori. Ya, ini very low frekuensi, high frekuensi. Ini pembagiannya menurut siapa? Menurut sains, begitu, bukan menurut saya. Jadi sains menyepakati bahwa ketika jantung itu berdetak, dia menghasilkan frekuensi. Lalu frekuensinya kemudian dibagi menjadi 3 kategori yang disebut dengan very low frekuensi, dan high frekuensi. Nah, sejak saat itulah jantung kita bisa dilihat dalam sudut pandang frekuensi menggunakan teori ini. Teori apa? Teori heart rate variability. Nah, kita bisa ukur juga HRV dengan 3 jenis pengukuran, yaitu time domain, frekuensi domain, dan nonlinear. Kita nggak belajar itu, ini dipelajari di kelas Kurama. Kita nggak belajar di sini. Jadi kita cukup tahu saja bahwa jantung manusia berdetak bisa dilihat dari sisi frekuensi dengan konsep heart rate variability.
Ada 3, very low frekuensi, VLF, low frekuensi, dan high frekuensi. Oke, jelas sampai sini ya. Oke. Ini kita belum berurusan sama saraf otonom nih, mari berurusan sama jantung. Dari ketiga kategori ini, baru kemudian orang bertanya, lu ngukurnya pakai apa kan gitu. Ngukurnya pakai apa? Ada alat ukur yang disepakati. Yang pertama adalah EKG atau elektrokardiogram. Ini yang sebagai gold standar. Ini sebagai gold standar. Jadi disepakati seluruh dunia. EKG ini disepakati di seluruh dunia, gitu. Termasuk heart rate variability, HRV juga disepakati seluruh dunia. Tapi kalau orang-orang harus pakai alat ukur EKG yang besar dan mahal, susah. Maka ilmuwan-ilmuwan menggunakan bantuan teknologi. Maka dia membuatkan alat-alat yang sifatnya wearable device, yang bisa dipakai, yang bentuknya bisa ditempel di dada, kecil, yang bentuknya bisa sebagai jam tangan, yang bentuknya bisa jadi cincin, yang bentuknya bisa dijepit di telinga. Itu istilahnya wearable device. Nah, wearable device itu ada banyak sekali untuk mengukur HRV ini. Nah, yang disepakati sebagai gold standar atau best wearable adalah Polar H10. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Yang lainnya turunan dari itu. Jadi artinya apa? Artinya jika kita menggunakan Polar H10, maka derajat data yang dihasilkan dari situ sohe, atau derajat datanya akurasinya tinggi, mendekati akurasi EKG. Jadi tingkat kebenaran datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah kenapa tadi ada pertanyaan, Mas, kalau saya pakai alat-alat yang nggak standar bagaimana? Ya tergantung keyakinan aja. Kalau you yakin dengan alat itu ya monggo, tapi kalau dia nggak ada jurnalnya, nggak ada penelitiannya diperbandingkan dengan apa, ya kita nggak bisa bilang bahwa itu datanya akurat begitu. Sedangkan kalau yang di sini datanya akurat berdasarkan dari derajat keakurasiannya. Gitu. Jadi yang paling tinggi adalah Polar H10. Kemudian setelah itu ada software yang perlu diperlukan untuk mengukur itu. Nah, kita bisa pakai Elite HRV. Ada juga software analisanya, kita bisa pakai Cubios HRV. Kenapa dipakai software ini dipilih? Karena seperti contohnya misalnya Cubios HRV. Cubios HRV itu sudah dipakai lebih dari 4.500 jurnal. Gitu. Jadi ini software analisa yang cukup terkenal. Karena dipakai di lebih dari 4.500 jurnal. Begitu. Dipakai di lebih dari 120 kampus, universitas kecil maupun besar. Jadi kalau kita pakai software-software ini, kalau kita pakai alat-alat ini, maka derajat kesohihan data atau derajat akurasi data kita, ketepatan dan kebenaran data kita bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini seringkali saya kalau misalnya presentasi sama dokter suka ditanya tuh, Mas, ini oke nih, saya bagus, saya senang sama presentasinya. Ngomong-ngomong, sampean pakai alatnya apa untuk mengukur ini? Dok, kenapa dok? Ya kalau alatnya nggak standar ya kita nggak bisa percaya tingkat akurasinya, kebenaran datanya kan. Nah maka dari itu ketika saya bilang alatnya pakai Polar H10 dok, softwarenya pakai apa? Softwarenya pakai Cubios dok. Baru dia percaya bahwa data ini akurat. Kenapa? Karena Polar H10 itu diperbandingkan dengan EKG, mesin untuk mendeteksi jantung dengan tingkat keakurasian 99,7%. Jadi nyaris 100%. Gitu. Maka dia direkomendasikan sebagai gold standar. Jadi dasarnya itu. Jadi saya pakai ini, saya pakai alat ini kalau saya demonstrasi di rumah sakit. Kalau saya demonstrasi di depan profesor, dokter segala macam, saya selalu pakai alat ini. Kenapa? Karena saya tunjukkan jurnalnya. Bahwa tingkat keakurasinya adalah 99,7%. R-nya ini adalah 0,997. Jika dikonversi menjadi persentase berarti 99,7%. Korelasinya ketika diperbandingkan dengan alat ukur EKG. Maka derajat kesohihan datanya tinggi. Oke. Nah, sekarang baru kita lihat hubungannya dengan saraf otonom setelah kita belajar dari jantung tadi. Tadi kan ada 3 tuh, low frekuensi, dan high frekuensi. Nah, sains bersepakat, bukan saya nih, tapi sains bersepakat, sains dan medis bersepakat bahwa high frekuensi itu dinisbatkan pada saraf parasimpatik, sedangkan low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik. Ini pertanyaan tadi sudah terjawab. Berapa frekuensi saraf otonom kita? Frekuensi saraf simpatiknya adalah 0,04 sampai 0,15 Hz. Sedangkan frekuensi saraf parasimpatiknya adalah 0,15 sampai 0,4 Hz. Karena saraf otonom ini adalah memiliki 2 cabang, maka frekuensi saraf otonom adalah, ya kita tinggal sebutkan saja dari sini kan, dari 0,04 sampai 0,4 Hz, ya kan? Frekuensinya saraf otonom 0,04 sampai 0,4 Hz. Artinya apa?
apapun caranya atau bagaimanapun pendekatannya, apabila mampu menghasilkan frekuensi yang berada pada 0,04 sampai 0,4 Hz, maka frekuensi itu pasti akan mempengaruhi syaraf otonom. Kalau lebih didetailkan lagi, apabila ada intervensi, apapun caranya, dengan cara apapun, bebas, nggak mesti napas, apa aja, yang mampu menghasilkan 0,04 sampai 0,15 Hz, maka intervensi itu pasti akan menstimulasi syaraf simpatik di badan kita. Jika ada intervensi, apapun caranya, yang mampu menghasilkan frekuensi yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz, maka intervensi itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Nah, begitu. Apapun intervensinya ya, napas ini hanya salah satu aja. Jadi misalnya Mas pakai alat geter-geter, atau Mas taruh di ruangan itu memancarkan, misalnya memancarkan gelombang elektromagnetik, memancarkan frekuensi yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz, maka pasti yang bereaksi di badannya adalah syaraf parasimpatik. Seperti itu. Sedangkan kalau kurang dari 0,4 ini untuk nyuruh hormonal. Ini kita nggak bahas, kita hanya bahas simpatik dan parasimpatik. Jadi sudah terjawab berapa frekuensi syaraf otonom kita, berapa frekuensi sistem syaraf otonom kita, yakni 0,04 sampai 0,4 Hz. Jika dipecah dua, simpatik parasimpatik, seperti yang ada di tabel ini, di gambar ini. Nah, kalau udah ketemu begini jadi gampang, kita tinggal petakan saja pada contoh ritme napas. Jadi ketika ada seseorang bernapas, misalnya dengan ritme 55, frekuensinya 0,1 Hz, maka ritme 55 ini akan menstimulasi syaraf simpatik. Seperti itu. Gampang kan? Jika ada orang bernapas dengan ritme 33, berarti frekuensinya 0,17 Hz, maka ritme napas orang itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Sederhana itu. Mungkin nggak lompat. 33 menstimulasi simpatik. Nggak mungkin. Sama kayak prinsip garpu tala tadi. Mungkin nggak garpu tala yang saya pegang yang frekuensinya 3 Hz akan menggetarkan 10 Hz? Nggak mungkin. Frekuensinya cuma 3 Hz, masa bisa menggetarkan 10 Hz? Ya pasti yang bergetaran dengan 3 Hz adalah 3 Hz lagi. Kan begitu teorinya kan? Hukum alam yang terjadi kan begitu. Jadi ketika kita bernapas dengan ritme 55 misalnya, frekuensi 0,1 Hz, ya dia tidak mungkin masuk ke variable frekuensi, tidak mungkin. Kenapa? Karena variable frekuensi itu kurang dari 0,04 Hz. Jadi mesti yang terstimulasi adalah, atau yang tergetarkan, yang menggetarkan adalah syaraf simpatik. Seperti itu. Nah, jadi artinya 11 sistem pakai cara seperti ini, jadi logis. Kita pengen menggetarkan apa? Kulit. Ya, you harus tahu dulu berapa frekuensi kulit. Sama kayak tadi pertanyaannya, berapa frekuensi syaraf otonom? Ya, ini frekuensi syaraf otonom. Ini contoh ritme napasnya. Oh, saya pengen menggetarkan ginjal, Mas. Ini ada gagal ginjal. Ya, you mesti tahu dulu berapa frekuensi ginjal. Kan gitu teorinya kan. Kalau sudah tahu, baru kita bisa getarkan. Kalau kita pengen tahu berapa frekuensi tulang, ya harus cari dulu frekuensinya. Nah, seperti itu. Nanti baru dicari korelasi dengan ritme napasnya yang bersesuaian. Ya kan ada tabelnya, jadi gampang kan. Gitu. Nah, ini masing-masing diberikan secara berbeda di setiap kelas yang berbeda. Kan ini tidak bisa pelajaran dalam satu kali. Kalau misalnya cuma sekedar pengen tahu misalnya, ya bisa-bisa aja, tapi nggak ada gunanya juga kan. Yang kita pengen buktikan di sini adalah peserta diajak berlatih untuk mensimulasi itu, membuktikan benar frekuensinya seperti itu yang terbentuk, lalu dia berhasil menstimulasi sistem yang sedang kita mau latih di situ. Bisa sistem syaraf ya berhasil ke situ. Misalnya sistem otot ya berhasil ke situ gitu. Oke, nah akhirnya kita jadi tahu untuk yang lain ini molekul-molekul kecil ini kan tadi kan ada sistem gedenya kan, 11 sistem itu kan sistem gedenya kan di dalamnya lebih kecil lagi. Contoh sistem syaraf kan ada syaraf syaraf utama, syaraf tepi, dan syaraf pusat gitu kan. Di dalam syaraf tepi nanti dia ada syaraf otonom, ada syaraf somatik kan begitu. Syaraf otonom dia ada simpatik, parasimpatik. Nah, simpatik, parasimpatik itu kan pelepasan hormon adrenalin dan asetilkolin. Jadi yang saya lingkar merah ini adalah syaraf simpatik. Jadi syaraf-syaraf otonom. Jadi kalau saya menstimulasi syaraf parasimpatik, maka saya kasih warna ungu ya, saya sedang menghasilkan hormon asetilkolin. Berarti secara teori imunitas saya sedang menstimulasi ini nih. Makrofage, dendritic cell, T lymphocyte, dan B lymphocyte.
Sedangkan apabila saya sedang menstimulasi syaraf simpatik, maka saya sedang memproduksi hormon epinefrin dan norepinefrin ini. Maka otomatis hubungan dengan dengan sel imunnya adalah ini yang nanti akan terstimulasi dari ritme napas itu. Jadi menjadi sangat logis sekarang. Loh, bagaimana Mas cara menstimulasi dopamin ya? Itu nanti ada di kelas yang berbeda. Di sini kita hanya belajar pengetahuan dasarnya dulu mengenai simpatik, parasimpatik. Berarti ini semua bisa distimulasi nantinya. Gitu. Jadi menjadi logis sekarang napas ritme itu. Gimana cara kita menstimulasi serotonin dan sebagainya? Ya ada frekuensinya. Nah, belajar frekuensinya. Begitu. Oke. Jadi kita nggak langsung tembakin ke ritme ini. Kita belajar secara umum dulu. Dipelajari saja. Oke, sekarang kita pengetahuan mengenai CSF. Nanti kita akan belajar mengenai ini. Kenapa kita belajar mengenai pengetahuan cerebrospinal fluid? Nanti ada hubungannya dengan buku yang saya bilang kemarin itu mengenai accessing the healing power of the vagus nerve. Oke, tadi kan sudah jelaskan ada 11 sistem, gitu kan? Master system itu adalah sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ketika dibedah, dia ada simpatik, parasimpatik. Masing-masing dari simpatik, parasimpatik ini akan mensimulasi organ yang berbeda. Jadi misalnya syaraf parasimpatik yang mensimulasi mata siapa? Ya bisa syaraf simpatik, bisa syaraf parasimpatik. Yang mensimulasi saliva air liur siapa? Ya ini bisa simpatik, bisa parasimpatik. Bergantung pada apa yang dominan pada saat itu. Jadi kalau yang dominan pada saat itu adalah syaraf parasimpatiknya, maka air liurnya akan melimpah. Jadi ketika air liur kita melimpah, pada contoh ini ya, ketika air liur kita melimpah, berarti produksi air liur itu sedang dipengaruhi oleh syaraf parasimpatik. Sedangkan ketika air liurnya itu kering, mulut kita kering nih misalnya, berarti pada saat itu kita sedang terstimulasi syaraf simpatiknya. Contoh misalnya lagi olahraga. Orang olahraga itu menaikkan syaraf simpatik. Ketika kita lari misalnya 30 menit, kira-kira mulut kita banjir air liur apa enggak? Pasti kering. Ya kan? Kalau orang olahraga berat kan pasti mulutnya kering. Kenapa mulutnya kering? Karena pada saat itu yang dominan syaraf simpatik. Dan ketika syaraf simpatik dominan dia melepaskan hormon adrenalin, maka pada saat itu dia akan menghambat produksi air liur. Dan demikian juga misalnya berhubungan sama organ reproduksi. Pada laki-laki misalnya contohnya nih. Yang bertugas untuk melakukan ereksi adalah syaraf parasimpatik. Jadi kalau ereksi bagi laki-laki pengen kuat, syaraf parasimpatiknya harus kuat. Sedangkan yang bertugas melakukan ejakulasi di sini adalah syaraf simpatik. Gitu. Jadi ejakulasi dini berarti syaraf parasimpatiknya lemah. Orang nggak bisa ereksi, syaraf parasimpatiknya lemah. Seperti itu gampang kan? Iya. Jadi kalau kita stimulasi syaraf parasimpatik, maka area-area sebelah ini akan kuat. Nah sekarang kita akan coba lihat lokasi titik-titik syaraf simpatik dan parasimpatik. Seperti pada gambar ini. Ini kelihatan kan? Nah, saya kasih warna hijau ya. Jadi untuk syaraf parasimpatik lokasinya hanya di sini dan di sini saja. Oh. Sedangkan kalau untuk syaraf simpatik lokasinya adanya di sini. Ya, lokasinya beda, ya kan? Titik-titik syarafnya nggak sama. Tapi kalau digabungkan ya berarti kan titik-titiknya nyambung di sepanjang tulang belakang. Jadi ketika digabung titik-titiknya ada di sepanjang tulang belakang. Nah, seperti ini. Ya kan? Jadi artinya titik-titiknya itu ada yang di sini, ini syaraf simpatik, parasimpatik, ada yang di sini, ya kan? Dan ada yang di sepanjang sini, ini syaraf simpatik. Nah, ini adalah tulang belakang, ya kan? Tulang belakang. Nah, di dalam tulang belakang itu ada ruas-ruasnya. Nah, di dalam ruas itu ada ruang di mana cairan sumsum tulang belakang bergerak naik turun. Jadi cairan sumsum tulang belakang itu sebagai cerebrospinal fluid. Jadi pergerakan cerebrospinal fluid akan menstimulasi seluruh titik-titik jalur saraf ini. Oke. Jadi kalau kita ingin menguatkan syaraf otonom kita, maka cerebrospinal fluidnya harus lancar, tidak boleh ada hambatan di situ. Kenapa? Nanti akan kita lihat alasannya. Jadi cerebrospinal fluid ini salah satu yang untuk membersihkan area di sepanjang tulang belakang sampai ke otak. Karena ini cairan, physically cairan, maka cairan ini bergerak naik turun membersihkan. Kalau ada hambatan di situ,
maka stimulasi terhadap saraf-saraf ini juga bermasalah. Maka inilah menjadi dasar pertimbangan di kelas hari Minggu selalu diajarkan pengetahuan mengenai cerebrospinal fluid. Kenapa? Karena terkait dia dengan sistem saraf. Dia ada di sepanjang tulang belakang cairannya, karena dia ada di sepanjang tulang belakang, maka dia akan mensimulasi semua titik-titik ini, baik titik saraf simpatik maupun titik parasimpatik. Maka perbaikilah kualitas cerebrospinal fluid kita, supaya lancar, nggak ada hambatan di situ. Oke, jadi saraf kita kalau digambarkan begini nih kira-kira nih. Nah, sekarang baru kita lihat di antara sistem saraf yang banyak itu, ya, yang banyak itu ada 12 namanya sistem saraf kranial. Yang 4 ini adalah saraf parasimpatik. Yang 4 saraf parasimpatik yang saya kasih kotak merah ini. Oculomotor, facial, glossopharyngeal, vagus ada nomornya, nomor 3, 7, 9, 10. Jadi dari 12 sistem kranial tadi, saraf parasimpatik itu cuma 4. Jadi artinya 12, 4 gitu kan, 4 per 12 per 3 berarti kan ya. Jadi healing power di saraf kita itu hanya disiapkan dari sepertiganya saja. Nah maka dari itu dijaga betul tuh, harus jaga betul karena cuma sepertiga. Ya kan 4 per 12 kan sepertiga kan. Nah dari 12 ternyata cuma 4 yang saraf parasimpatik. Nah maka dari itu jaga betul tuh saraf parasimpatik di badan kita karena cuma sepertiga saja. Tapi sepertiga ini bisa mempengaruhi yang semuanya. Oke, nah di antara sepertiga ini ada namanya saraf vagus. Nanti kita akan belajar. Tuh, jadi kalau kita mau lihat berhubungan sama mata, berhubungan sama wajah dan sebagainya. Tapi ya masing-masing ada kelasnya tersendiri, nggak bisa kita belajar satu untuk keseluruhan itu nggak bisa. Makanya ya kalau ada rezeki ya ikuti kelasnya itu aja. Oke, ini jadi pemahaman dasarnya seperti itu. Maka penting untuk menjaga kualitas saraf parasimpatik. Nah, kita masuk pada cerebrospinal fluid. Apa itu CSF? Yaitu cairan yang mengalir dalam ventrikel otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Komposisinya 99% air, sisanya protein, dan lain sebagainya. Karena sebagian besarnya adalah air, cairan ini memiliki warna yang jernih atau bening. Jadi CSF ini akan bergerak naik turun. Fungsi utamanya apa? Menjaga jaringan otak tetap pada posisinya dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dari cedera, sebagai media untuk mengantar nutrisi ke jaringan otak dan membuang sisa zat, menjaga keseimbangan tekanan intrakarnial, tekanan otak maksudnya ya, bersama dengan darah dan jaringan. Dan setiap hari diproduksi 500 ml untuk dewasa. Untuk anak-anak sekitar 65 sampai 150 mililiter. Cairan ini akan diserap dan digantikan dengan cairan yang baru setiap 6 sampai 8 jam sekali. Jadi alamiahnya 6 sampai 8 jam cairan ini akan digantikan. Dan paling besar pergantian terjadi pada saat fase tidur. Makanya orang nggak boleh nggak tidur. Dia harus tidur, bagaimanapun caranya. Apa dia dengan mensimulasikan tidur atau dengan tidur beneran. Mensimulasikan tidur contohnya adalah dengan teknik-teknik. Misalnya teknik yang ya kita harus definisikan dulu tidur itu apa. Misalnya gelombang otaknya delta, sarafnya parasimpatik dan sebagainya. Kalau kita bisa melakukan sebuah teknik meditasi yang menghasilkan kondisi seperti halnya orang sedang tidur, maka saat itu seluruh metabolisme kita bisa dihitung sedang tidur. Makanya orang-orang meditasi misalnya kok cuman duduk kok badannya seger misalnya, karena dia memposisikan seluruh metabolismenya sedang tidur. Tapi kalau kita tidak mampu mempelajari teknik-teknik seperti itu, maka kita harus tidur beneran. Kita harus tidur beneran. Gitu. Yang paling enggak 7 jam lah. Ya memang debatable antara 7 sampai 8 jam. Range-nya itu umumnya rata-rata orang tidur 6 sampai 8 jam. Umumnya. Nah itu. Jadi artinya tidur mensimulasikan pergerakan cerebrospinal fluid yang paling maksimal. Jadi orang harus tidur. Ya ada cara lain. Bagaimana cara membuat supaya pergerakan cerebrospinal fluid ini menjadi aktif, gitu. Jadi aktif. Oke. Nanti pertanyaan saya lanjut di belakang ya, biar nanti enak jadiin satu. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh dari respirasi atau pernapasan pada pergerakan cerebrospinal fluid menggunakan MRI. Oke, jadi sukarelawan itu diminta untuk melakukan maksimum deep inhalation, exhalation, and breath holding. Nah, jadi disuruh melakukan tarik napas penuh, tahan napas, dan buang napas penuh, gitu.
Lalu nanti diukur berapa detik yang membuat pergerakan CSF. Hasilnya adalah CSF bergerak ketika tarik napasnya itu 2,5 detik. Ya, jadi ketika tarik napasnya 2,5 detik. Jadi ketika tarik napasnya itu T inhalasi 2,5 detik, maka CSF-nya terlihat dia bergerak melawan gravitasi berarti ya. Ya, melawan gravitasi. Karena kan tadi awalnya kan di bawah nih, di sini kan. Awalnya kan di sini. Kan begitu dia 2,5 detik, dia bergerak naik, sini kelihatan, sini ada N-nya kan, tuh kelihatan. Jadi pada saat orang tarik napas dalam 2,5 detik, ya kurang lebih begitulah, nanti kita latihan di sini. Maka pada saat itu pergerakan dari CSF-nya itu ke arah atas. Ya terus kalau nggak ngapa-ngapain, ya dia akan turun sendiri, kan orang bernapas naik turun kan gitu. Karena ada gravitasi juga dia keturun. Tapi begitu dia tarik napas 2,5 detik, maka CSF-nya bergerak. Nah ini yang nanti akan kita latih lewat pernapasan secara manual. Jadi kalau kita berlatih pakai ritme 2,5-2,5, maka ritme ini akan menstimulasi pergerakan cerebrospinal fluid. Logikanya kan begitu kan? Kenapa? Karena di dalam penelitian ini cerebrospinal fluid itu bergerak ketika napasnya itu tarik napas 2,5 detik. Nah, sini kelihatan jelas pergerakannya sampai 16,5 plus minus 7,7 mm. Ya 16 sampai 7,7 itu ya anggaplah tambahkan 7 sekitar 16 1,6 sampai 2,3 lah ya. Antara 1,6 sampai 2,3 mm seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, untuk menahan napas tidak ada perubahan. Jadi kalau kita tahan napas, CSF-nya tidak bergerak. Ya biasa aja. Nggak sebesar seperti tarik napas. Oke, jadi di sini kelihatan dia tidak bergerak. Oke ya. Nah, jadi pengaruh utama pada aliran CSF adalah deep inhalation and deep exhalation. Nah, kita lihat pada jurnal berikutnya. Sini disebutkan dengan jelas. 2,5 second inspiration berarti tarik napas, 2,5 detik expiration atau buang napas. Jadi deep inhalation 2,5 detik, dilanjut dengan deep exhalation 2,5 detik, maka cerebrospinal fluid akan bergerak. Proven by science. Nah inilah salah satu ritme yang wajib dilatih pada kelas hari Minggu. Karena kita menjaga. Dan ini sudah saya praktekkan dulu di Angkatan Laut. Makanya kalau ada yang melihat video saya di YouTube ketika saya menjelaskan apa sih yang dilatih di Angkatan Laut, nah salah satunya adalah ritme ini. Jadi untuk para bapak-bapak lansia, beliau-beliau yang usianya di atas 80 tahun itu di Angkatan Laut, ini sudah latihan 10 tahun untuk ritme CSF ini. Jadi saya tahu persis karena untuk melakukan perbaikan pada syaraf otonom itu dia kan ada melempel pada lumbar, pada toraksikal, pada servikal, di sepanjang tulang belakang itu kan. Sedangkan di sepanjang tulang belakang itu ada sumsum, cairan sumsum tulang belakang. Maka cairan sumsum tulang belakang atau CSF-nya ini harus beres dulu. Pergerakannya harus bagus dulu dan area yang dilewati oleh cairan ini harus bersih dulu. Ya kebayang kalau air bolak-balik naik turun, ini kan rongga kan, air bolak-balik naik turun, kira-kira dia membersihkan nggak? Pasti bersih kan? Ya sama kayak kita punya selang gitu kan. Lalu kita sering alirkan air ke dalam selang itu, kira-kira bakal ada sumbatan nggak di selang? Ya kecil kemungkinan kan. Kalaupun ada sedikit, begitu air dialirkan ke selang itu, ke dalam selang, pasti sumbatan di dalam selangnya akan ke bawah dengan air itu kan. Ya sama juga. Makanya mungkin hikmahnya ya seperti itu. Tuhan mendesain ada CSF itu untuk yuk bersihin tuh. Udah gue kasih cairannya tuh setiap 6-8 jam berganti. Untuk dewasa 500 ml. 500 ml itu setengah liter kan. Setengah liter itu bolak-balik dia naik turun tuh. Jadi kalau sampai ini kan hanya masalah pengetahuan ya, orang nggak bisa dihukumi kalau dia nggak tahu. Kalau misalnya kita tahu, ya kita harus sering latihan ini. Gitu. Kenapa? Karena ini bermanfaat sekali dan ini sudah terbukti pada kelas lansia saya yang usia di atas 80 tahun itu. Karena sering latihan seperti ini, cerebrospinal fluidnya sering naik turun, maka anggaplah pipa ya. Pipa di sepanjang tulang belakang itu dibersihkan terus kan. Paling nggak seminggu 2 kali bersihkan. Kalau dia nggak mampu sekali sehari, ya seminggu 2 kali bersihkan. Nggak mampu lagi, seminggu sekali bersih. Sama aja kayak kita punya pipa di rumah, itu logikanya gitu kan. Kita punya pipa di rumah,
Terus seminggu sekali kita bersihin. Mesti bersih nggak? Ya pasti bersih. Apalagi kita bersihkan seminggu 2 kali. Apalagi kita rajin bersihkan tiap hari. Pasti pipa kita bersih. Kalau pipa kita bersih, maka aliran airnya akan lancar. Kan gitu. Ya. Nah, jadi ritme 2,5 ini nanti kita latih. Karena dia bersesuaian juga dengan buku itu. Dengan buku yang saya bilang sebagai judulnya Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve. Oke, pertanyaannya kenapa harus distimulasi? Gitu kan. Pertanyaannya adalah kenapa harus distimulasi? Karena di sepanjang tulang belakang yang dilewati oleh cairan CSF ini berisi siliak atau rambut-rambut halus, seperti pada gambar. Bentuknya memang begitu. Ini pembesaran dari mikroskop elektron. Jadi bentuknya seperti siliak rambut-rambut halus. Jadi kalau air nih sering bolak-balik mondar-mandir tuh ya rambut-rambut halusnya jadi bersih kan. Ya kalau kita sampoan gitu kan air sering dialirkan ke kepala gitu kan, rambut jadi bersih kan. Logika aja gampangnya begitu. Nah, dan dia sangat kaya sekali akan reseptor. Dia sangat kaya sekali akan reseptor. Ya kan, reseptor itu apa ya? Reseptor itu untuk menangkap banyak hal. Di situ ada fotoreseptor untuk cahaya, ada kemoreseptor untuk chemical atau kimiawi, ada growth factor, ion reseptor, hormon reseptor dan sebagainya. Termasuk mekanoreseptor untuk flow, movement, vibrasi, getaran, pergerakan, itu semua ada sensornya semua di situ. Ada sensornya. Jadi kalau ini bagus semua silik-siliknya, maka sensor-sensor yang menghubungkan ini dengan saraf-saraf otonom tadi, baik simpatik maupun parasimpatik, jadi bagus. Ya kan? Nah, kalau kita lihat lokasi dari saraf parasimpatik yang ada di sekitaran lumbar dan sakral situ, misalnya ada orang kena HNP atau saraf kejepit. Terus dia apa yang terjadi? Biasanya lumpuh kan? Karena kalau kena saraf kejepit di daerah lumbar itu dia lumpuh. Karena di area itu jika dia kenanya di daerah motorik, ya udah motoriknya langsung down, langsung lumpuh kan. Nah itu makanya di sini kenapa CSF ini menjadi pelajaran wajib di hari Minggu. Nah, karena dia akan menstimulasi bagian di dalam sepanjang tulang belakang, ya, di mana di situ terhubung dengan saraf simpatik dan saraf parasimpatik seperti di gambar yang tadi kita telah tunjukkan itu. Oke, ini saya perjelas lagi di sini gambarnya. Gitu kan? Jadi sepanjang CSF ini akan mengalir dari sepanjang ini, dari sini sampai ke atas ini nih. Ya, bahkan dia pun akan menjadi bantalan dari seluruh otak ini. Jadi kebayang CSF itu fungsi sangat vital sekali. Nah, itulah pada konsep tradisional, sebagian ilmuwan meyakini bahwa apa yang ingin dimaksudkan oleh istilah Kundalini adalah CSF ini. Gitu. Jadi sebagian besar ilmuwan saat ini meyakini bahwa apa yang ingin ditunjukkan oleh istilah Kundalini adalah stimulasi pada CSF itu. Gitu. Jadi karena lokasinya bersesuaian, cara melogikakannya pun pada masa itu ya bersesuaian. Ini harus ada kenaikan dari bawah ke atas, ya kan? Area-area yang dilewati oleh Kundalini itu adalah area-area yang berhubungan sama cakra dan harus mengalir dari bawah ke atas, kan begitu kan? Maka istilahnya kebangkitan dari bawah ke atas, naik terus sampai ke atas. Ya sama aja. Jadi ketika kita mensimulasi CSF juga dari bawah ke atas arahnya kan? Di percobaan pun disebutkan begitu tadi kan, hasil MRI-nya ketika 2,5 detik tarik napas, 2,5 detik buang napas itu dia pergerakannya naik ke atas gitu. Jadi ini menjadi sangat logis. Nah, itulah kenapa sebelum kita masuk pada ritme-ritme lain, ritme 2,5 ini menjadi pelajaran wajib. Baru nanti setelah itu disambung dengan ritme-ritme yang setelahnya, nanti akan ada ritme-ritme tambahan. Seperti itu. Jadi kalau area ini, cairan yang mengalir di sepanjang tulang belakang ini lancar, tidak terhambat pergerakannya, artinya tidak ada hambatan pada masalah tulang belakang kita dari bawah sampai ke atas ya, maka responsivitas pada saraf parasimpatik dan simpatik kita menjadi lebih baik, karena lebih bersih kan. Itu lebih baik. Tinggal nanti jalur-jalur ini yang akan kita beres satu persatu. Oke, jadi sebanyak ini nih pengaruhnya tuh. Jadi CSF itu kita bisa lihat yang warna kuning ini. Ini yang warna-warna kuning ini. Ini anggap aja seperti itulah ya. Nah, jadi pergerakan dia jalan dia dari sini, shoot ke sini terus sepanjang kan dia sampai ke otak. Sampai ke otak. Nah, itu yang kita beresin dulu.
sebelum kita beresin yang lain. Itu. Ya saya memilih ini karena dari pengalaman ini proven. Dan dari pengalaman ketika kita latihan seperti ini, kedepannya akan lebih gampang untuk beresin masalah kesehatan yang lainnya, begitu. Nah, sekarang teknis napasnya bagaimana kan?